Shalom adik-adik. Nah, saat ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang perumpamaan penabur atau a shower. Nah, shower ini kita akan baca di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa supaya Roh Kudus yang mengurapi. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan hari ini, satu hari lagi kami diberi tubuh yang sehat untuk kembali belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, tidak berlalu dengan sia-sia. Dan Tuhan urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perumpamaan penabur. Nah, perumpamaan tentang penabur ini seringkali kita dengar, tetapi kadang-kadang dan seringkali kita yang melakukan hal seperti ini. Nah, kita akan lihat dan kita baca di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Matius 13 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9 ini penting sekali. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, kita akan belajar adik-adik satu persatu, yaitu dari ayat per ayat, supaya kita mengerti maksud dan tujuan dari perumpamaan tentang penabur. Kita lihat dulu dari ayat yang pertama dan kedua. Matius 13 ayat yang pertama dan kedua. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Jadi pada waktu Tuhan Yesus keluar, duduk di tepi danau, itu bukan untuk santai-santai atau nganggur adik-adik. Nah, kemudian, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Setiap hari putra manusia Yesus selama di dunia, itu tidak pernah namanya menganggur atau buang waktu sia-sia untuk melamun atau macam-macam. Berapa banyak kita buang waktu, terutama adik-adik dalam sehari-harinya. Kadang-kadang Om seringkali tegur, seperti Om katakan anaknya Om Noel. Jadi kalau dia tiap hari kadang-kadang nonton TV gitu, Om tegur, "Lu kenapa kamu harus lihat TV? Apalagi yang mau Noel lakukan, Papi?" Seperti itu. Om katakan, banyak hal Tuhan berikan kamu talenta bukan untuk disimpan di dalam tanah sehingga kamu menjadi hamba yang jahat dan malas. Talenta yang Tuhan berikan itu harus diasah, dilatih supaya semakin indah. Nah, karena itu kita belajar dari putra manusia Yesus pada waktu duduk di tepi danau, dia tidak duduk nganggur atau santai-santai. Apa yang dia lakukan? Dia mulai mempersiapkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa? Kata putra manusia Yesus kepada kita bahwa makanan kita yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Ini kata putra manusia Yesus. Jadi makanan sehari-harinya putra manusia Yesus adalah apa? Melakukan kehendak Bapa, yaitu melayani, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Bapa kepada kita. Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berapa banyak anak-anak Tuhan termasuk sendiri kadang-kadang buang waktu sia-sia dan tidak menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Tanggung jawab sering dilalaikan karena apa? Buang waktu dengan sia-sia. Berapa banyak anak-anak Tuhan seringkali buang waktu siang-sia, terutama dengan apa? Dengan gadgetnya. Tidak anti dengan namanya gadget, tetapi berapa banyak waktu yang terbuang seolah-olah melakukan hal rohani. Nyekrol, mungkin scrollnya
film-film rohani atau apa macam-macam, tetapi akhirnya buang waktu sia-sia, hanya menonton dan menonton, membaca dan membaca, sampai di situ tidak melakukan apa-apa. Nah, karena itu dikatakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa di sorga, dan bukan cuma melakukan. Kadang banyak orang melakukan setengah hati, tidak fokus, sehingga apa? Pekerjaan yang diberikan tidak selesai. Tetapi firman Tuhan katakan apa di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34? Menyelesaikan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Di dalam Mazmur pasal 40, demikian juga di dalam Mazmur pasal yang ke-40, ayat yang ke-8. Mazmur 40 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Dan ayat 9, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Artinya apa? Tuhan itu apa? Suka melakukan, jadi tidak nganggur. Jangan malas, sebagai anak Tuhan jangan malas. Di dalam Amsal pasal 18, demikian firman Tuhan, Amsal 18, ayat yang ke-9, dikatakan apa? Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi apa? Saudara dari siapa? Si perusak. Jadi si pemalas. Karena itu pada waktu itu dikatakan hamba yang jahat dan malas. Karena orang yang malas itu jahat, menjadi kawan dari si iblis. Padahal iblis sendiri itu tidak malas, adik-adik. Dia sangat rajin. Tetapi dia buat manusia itu menjadi bodoh. Sehingga tidak melakukan kehendak Bapa. Menganggur, ngelamun, scroll dan macam-macam. Sehingga apa? Pekerjaan yang Tuhan berikan selama kita hidup itu tidak selesai. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Orang yang bermalas-malasan di dalam Mazmur 18 ayat 9 itu sudah menjadi apa? Saudara dari si perusak. Dan dikatakan di dalam Amsal pasal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan apa? Kerja paksa. Artinya apa? Orang yang malas akibatnya harus bekerja dengan terpaksa. Berapa banyak kadang-kadang kalau sekolah itu adik-adik. Biasanya tiap hari kita harusnya bisa nyicil, ya, atau guru mengajar kita bisa dengarkan dengan baik-baik sehingga di rumah diulangi sebentar. Jadi tiap waktu ada sedikit waktu dipakai untuk ngulang. Akibatnya apa? Pada waktu ada tes, walaupun materinya banyak, karena kita sudah dengarkan dan kita sudah cicil, belajarnya tidak berat. Tetapi beda dengan anak-anak pemalas. Pada waktu dia belajar, akibatnya apa? Harus sistem kebut semalam sampai ngantuk-ngantuk, sampai cuapek kelelahan. Kenapa? Nggak sempat untuk nyicil. Karena itu kemalasan menyebabkan orang menjadi kerja paksa, dipaksa untuk bekerja. Tetapi orang yang rajin memegang kekuasaan, karena apa? Waktu di tangannya dia. Aku bisa melakukan sesuatunya ini, mencicil, mengatur waktu dari sejak kecil. Belajar untuk bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Dan Om seringkali tegur anaknya, Om, tidak ada yang dikerjakan. Karena banyak pekerjaan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan kasih kita waktu 24 jam, itu bukan dipakai untuk nganggur. Karena sisa waktu itu sebenarnya sedikit, adik-adik. Bayangin, untuk tidur aja sudah 8 jam. Untuk sekolah sudah berapa? Jadi sisa waktu untuk bekerja itu sedikit sekali. Kalau yang sedikit ini dipakai untuk hal yang sia-sia, berarti kita buang waktu dalam satu hari itu dengan sia-sia. Dan jangan kaget, pada waktu besar banyak hal yang terpaksa harus kita lakukan. Seperti itu, seperti tadi. Pada waktu ujian, bahannya sudah numpuk, akhirnya terpaksa apa? Tidak tidur, melean semalam suntuk. Apa salah? Tidak salah. Kalau itu dipakai belajar bukan karena tidak pernah nyicil, tapi mungkin karena materinya banyak yang belum dicicil, itu tidak apa-apa adik-adik. Tetapi bukan karena sudah ada materi, tapi karena kita tidak mau nyicil, akhirnya apa? Sistem kebut semalam, belajarnya sampai ngantuk-ngantuk, besok paginya tidak bisa ngerjakan dengan baik. Akhirnya apa? Nyontek, berbuat curang. Nah, itu yang kebanyakan yang terjadi. Tetapi dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 13 tadi, ayat yang pertama dan kedua, putra manusia Yesus itu mulai nyicil pekerjaannya. Tiap-tiap hari dia lakukan untuk pada satu saat dia berada di suatu titik finish dan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh
Bapa. Kemudian kita lihat Matius pasal yang ke-13 tadi. Ayat yang ke-3 dan ke-9. Matius 13 ayat 3 dan 9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Kemudian kita baca ayat yang ke-9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kalau kita ada kesempatan, karena itu Om sering kali lihat, Bible Study Kit itu biasanya jarang sekali yang melihat atau mendengarkan. Bahkan termasuk guru-guru sendiri malas untuk mendengarkan. Kalau Om selalu tak review, apa yang diajarkan seperti itu. Karena apa? Kesempatan mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan itu anugerah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Aku ada karena sebagaimana aku ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Tetapi anugerah yang Tuhan berikan tidak aku sia-siakan, tetapi aku bekerja lebih daripada orang lain. Tapi bukan karena aku, tetapi karena anugerah. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan, jangan disia-siakan. Itu anugerah. Seperti itu dikatakan, kalau orang lain, apalagi kalau kita bisa mengerti tentang firman Tuhan, kalau adik-adik bisa mengerti tentang akhir zaman, itu bukan karena kita mengerti, tetapi itu karena anugerah dari Tuhan. Karena itu jangan disia-siakan. Rahasia firman Tuhan, tidak semua orang itu bisa ngerti tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suatu rahasia sebenarnya. Kita baca di dalam Matius 13 ayat 11 dan 12 dikatakan, jawab Yesus, kepadamu, termasuk kepada kita adik-adik, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi untuk bisa mengerti itu suatu anugerah dan tidak semua orang dapat anugerah. Karena apa? Ada orang yang menolak. Bahkan orang yang sudah dapat anugerah pun masih ditolak. Hati-hati. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang menghinakan firman, dia akan menanggung akibatnya. Berapa banyak? Pada waktu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, banyak yang main gadget, banyak yang itu sudah ngerti aku, seperti itu. Menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan, kesempatan untuk mendengar. Dan perhatikan adik-adik, pada saat kita mendengar firman Tuhan, Tuhan katakan apa? Perhatikan bagaimana cara kamu mendengar. Kadang-kadang ada orang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bosen, selalu diulang-ulang dan macam-macam adik-adik. Padahal firman Tuhan katakan apa di dalam Lukas, kalau kita salah mendengar, apa yang ada pada kita itu diambil. Kita baca di dalam Lukas pasal 8, ayat yang ke-18. Lukas pasal 8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Semakin kita haus akan firman Tuhan, semakin kita mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan diberi rahasia makin banyak. Tetapi yang tidak mau mendengarkan, bahkan menghinakan firman Tuhan dari sejak kecil, apa yang ada padanya akan diambil. Karena itu perhatikan, dari sejak kecil belajar untuk menghormati akan firman Tuhan. Dikatakan tadi, Lukas 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi kalau kita menganggap kita ini sudah pintar, hati-hati. Kalau kita menghinakan, tidak mau memperhatikan bagaimana kita mendengar, meremehkan apa yang diberitakan, terutama kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita anggap ada, itu pun akan diambil oleh Tuhan. Karena apa? Meremehkan firman Tuhan. Kebanyakan di tempat kita karena sudah ngerti banyak. Akibatnya apa? Banyak anak-anak pada waktu mendengarkan firman Tuhan meremehkan. Ada yang ngomong sendiri, guyonan sendiri, ada yang main gadget, bahkan ada yang main game adik-adik. Tidak menghormati firman Tuhan. Karena itu perhatikan, kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, itu anugerah. Tidak semua orang mendapat kesempatan tersebut. Dan bagaimana cara bisa melihat kebenaran firman Tuhan itu suatu anugerah. Karena apa? Mata, terutama mata rohani, itu adalah terang. Kalau mata itu gelap, maka seluruh tubuh kita ini akan gelap. Di dalam Matius pasal 6 ayat 22. Karena itu hati-hati. Jangan sampai kita salah cara mendengar firman Tuhan kita. Jangan sampai salah cara pandang kita terhadap firman Tuhan, apalagi meremehkan. Karena kalau kita meremehkan firman Tuhan, terang itu akan menjadi gelap.
mata kita akan menjadi gelap dan seluruh kehidupan kita akan menjadi gelap adik-adik, ngawur di dalam bertindak, menjadi anak Tuhan yang menjadi batu sandungan. Demikian juga kalau kita bisa mendengar, bisa melihat, itu merupakan apa? Suatu berkat. Amsal 20 ayat 12. Perhatikan adik-adik. Amsal 20 ayat 12 ini termasuk untuk termasuk untuk guru-guru semuanya. Jangan pernah meremehkan apa yang kita dapat kesempatan. Amsal 20 ayat 12, demikian firman Tuhan. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita pulang ibadah terutama, kita tidak dapat apa-apa, tidak dapat kebenaran firman Tuhan, tidak dapat berkat di dalam ibadah, bukan berkat secara jasmani, tetapi berkat secara rohani. Hati-hati, karena firman Tuhan katakan apa? Bahkan apa yang dianggap ada itu akan diambil. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mau mendengar, sungguh-sungguh memperhatikan akan selalu ditambahi. Dan hati-hati, tidak semua orang itu mau untuk mendengar. Terutama orang bebal. Orang bebal itu lebih daripada orang bodoh. Orang bodoh itu ada harapan bisa jadi pinter kalau mau dididik. Tetapi kalau orang bebal itu artinya apa? Sudah bodoh merasa pinter sudah. Tidak ada harapan seperti itu. Karena itu belajar dari sejak kecil jangan jadi bebal. Berapa banyak, bukan cuma anak-anak yang kecil, anak-anak sekolah minggu, termasuk sendiri, termasuk guru-guru, termasuk pelayan Tuhan. Banyak yang jadi bebal karena merasa mengerti. Sehingga pada waktu firman Tuhan disampaikan, ada yang ngomong sendiri, ada yang jalan-jalan, ada yang nyekrol, bahkan macam-macam yang dilakukan. Hati-hati, karena itu mengerti, bisa mendengar, dapat kesempatan mendengar, itu suatu anugerah. Kemudian kita baca dahulu di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat untuk mendengar. Jadi kalau kita sudah mulai berat untuk mendengar di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-10, telinga kita sudah malas untuk mendengar. Loh, ada telinga yang malas. Banyak adik-adik. Alah, ini lagi, diulangi lagi. Itu telinganya berat untuk mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup. Jadi kalau, waduh banyak lihat, bahkan di gereja-gereja lain pun, pada waktu puji-pujian, wah luar biasa. Tapi kalau sudah firman Tuhan, diberitakan apa yang terjadi, matanya mulai berat. Matanya mulai melekat tertutup. Artinya apa? Hati bangsa ini sudah keras. Dan apa? Kalau sudah seperti itu, Tuhan izinkan supaya apa? Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti. Jadi kalau matanya sudah mulai ngantuk saat dengar firman Tuhan atau telinganya sudah malas untuk mendengar, hati-hati, adik-adik. Berarti apa? Hatinya mulai jadi bebal. Hatinya dibuat untuk tidak lagi mau mengerti akan firman Tuhan, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi ada apa? Yang sakit akan tetap sakit, baik secara jasmani, terutama rohaninya. Sakit rohani yang sombong, yang suka nyontek dan macam-macam akan makin parah. Karena apa? Karena sudah malas untuk dengar firman Tuhan, matanya mulai ngantuk, mulai berat, dan ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita yang menjadi yang mewarisi nubuat ini. Telinga berat mendengar, mata melekat, mulai ngantuk, dan hatinya mulai apa? Sudah tidak bisa mengerti. Karena itu kalau kita bisa mengerti, mendapat kesempatan untuk dengar firman Tuhan dari kecil, belajar. Walaupun kadang-kadang ngantuk sekalipun, tahan, belajar untuk memaksakan diri, untuk dengar firman Tuhan. Jangan terus dituruti. Kalau sudah mulai ngantuk, mulai nyekrol yang macam-macam supaya tidak ngantuk, itu malah bodoh 2 kali lipat adik-adik. Karena itu belajar ya. Nah kita mulai lihat sekarang, ada 4 jenis respon hati terhadap firman Tuhan. Kita baca di dalam Matius kembali. Pasal yang ke-13 kita lihat mulai ayat yang ke-4 ini. Matius 13 ayat yang ke-4. Respon hati yang pertama, Matius 13 ayat ke-4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Di pinggir jalan, banyak orang kadang-kadang menyampaikan, oh ini hati jalan raya. Salah, bukan hati jalan raya ini hati pinggir jalan. Coba kalau kalian lihat, kalau hati jalan raya bagus, karena jalan raya itu dipakai untuk kendaraan lewat, apa yang harus? Jadi jalanan itu harus
bersih. Tapi biasanya kalau orang nyapu jalan raya, biasanya ya kalau tengahnya kotor, kotoran itu dibuang di mana, Adik-adik? Dibuang di pinggir. Ini adalah hati pinggir jalan, bukan hati jalan raya. Jadi kalau yang mengajarkan ini tentang hatinya seperti jalan raya itu salah, Adik-adik. Salah banget. Ini hati pinggir jalan. Lihat beberapa terjemahan tetap dikatakan hati pinggir jalan. Jadi pinggir jalan itu tempatnya macam-macam, termasuk sampah, termasuk kotoran, termasuk benih-benih yang tercecer, itu disapu, ditaruh di pinggir jalan. Nah, apa itu hati pinggir jalan? Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8. Di Lukas ini dijelaskan lebih detail, Adik-adik. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan 12. Lukas pasal 8 ayat yang ke-5 dulu. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh bukan di jalan raya atau di jalanan, tapi di pinggir, perhatikan sekali lagi, di pinggir jalan. Lalu diinjak orang. Biasanya yang diinjak itu apa, Dedek? Sampah-sampah itu pasti diinjak. Kalau sesuatu yang berharga tidak mungkin diinjak. Mungkin sesuatu yang terbungkus rapi dan orang tidak akan nginjak. Karena apa? Orang pasti kelihatan, ini ada sesuatu yang luar biasa ini. Pasti berharga nih. Seperti itu. Tapi kalau pinggir jalan tempatnya sampah, daun kering dan macam-macam, itu diinjak-injak. Berapa banyak hati kita nih, hati tempat sampah, Adik-adik. Nah, kita lihat. Diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat yang ke-12 dikatakan apa? Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Artinya apa? Hatinya ini adalah hati tempat sampah, kotoran-kotoran. Jadi yang ditampung adalah kotoran. Firman Tuhannya itu diambil oleh iblis. Sehingga apa? Apa yang dikatakan firman Tuhan itu tidak jadi iman, tetapi hanya cerita fiksi belaka. Wah, firman Tuhan itu pancet aja, suruh doa, suruh baca firman. Seperti itu, Adik-adik. Tapi kalau dengarkan YouTube, waduh ada ini, diperhatikan, TikTok, game-game, dimasukkan, dipikirkan, direnungkan tiap hari. Karena itu hatinya adalah hati pinggir jalan, tempatnya tempat sampah, tempatnya burung-burung hinggap. Apa itu artinya burung itu? Kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-5. Jadi perhatikan ya, Dedek. Jadi yang pertama itu bukan jalan raya atau jalanan, tetapi pinggir jalan. Pinggir jalan adalah tempat orang menyapu, tempatnya apa? Sampah. Sampah. Hati yang sampah. Sehingga apa? Diinjak. Benih itu diinjak. Jadi ada firman Tuhan yang baik pun dianggap, alah ini cerita sampah, tidak perlu didengarkan. Tetapi kalau yang cerita-cerita YouTube, terutama drama-drama Korea, bahkan sekarang lihat anak-anak kecil itu sudah mulai terpengaruh drama Korea, mulai seneng sama yang ini dan macam-macam. Luar biasa. Karena apa? Sampah yang dimasukkan dalam hati. Jadi firman Tuhan pun ditaruh di pinggir jalan sehingga diinjak-injak jadi sesuatu yang tidak berharga. Dimakan oleh burung. Apa artinya? Yeremia pasal 5 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, seperti sangkar, hati kita seperti sangkar yang menjadi penuh dengan burung-burung. Demikian rumah mereka menjadi penuh dengan apa? Tipu. Hati yang kotor, penuh penipuan. Burung-burung, artinya apa? Tipu daya iblis itu dimasukkan semua sehingga benih firman Tuhan dimakan oleh burung ini. Jadi perhatikan, pada waktu baca ini, iya ya. Jadi hatiku ini jangan sampai seperti tempat sampah. Memasukkan burung-burung, sehingga burung-burung atau tipu daya, ini masuk di dalam kehidupan kita. Oleh cerita-cerita YouTube dan macam-macam. Akhirnya apa? Karena tipu daya iblis, si Hawa pun, firman Tuhan pun dianggap seperti sampah, tidak berguna, diinjak. Akibatnya apa? Kebenaran firman Tuhan yang paling hakikat diambil oleh iblis. Dan yang dikasihkan oleh iblis adalah sampah. Akibatnya apa? Hawa menggigit satu gigitan. Seringkali jelaskan, Hawa itu tidak makan buah, itu dijelaskan oleh Alkitab, dimakan sampai habis, kemudian dijelaskan rasanya nikmat dan apa? Nikmat, enak, kelihatannya bagus untuk dimakan, itu hanya pikiran Hawa. Dan oleh iblis dimasukkan burung-burung, yaitu tipu dayanya. Akibatnya apa? Benih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan dimakan habis, sehingga benih yang tercecer itu seolah-olah apa? Sampah dan diinjak-injak
Oleh Hawa diinjak-injak. Allah, Tuhan itu berarti bohong. Yang betul itu siapa? Iblis. Seperti itu. Akibatnya dia percaya akan tipu daya iblis. Dia percaya akan tipu. Akhirnya apa? Dosa masuk. Karena itu jangan menjadi hati pinggir jalan. Pinggir jalan karena banyak benih-benih itu menyebabkan burung-burung masuk. Yaitu tipu daya iblis masuk. Dan memakan habis dari benih kebenaran firman Tuhan. Dan pikiran kita menganggap firman Tuhan itu seperti sampah. Akibatnya apa? Benih itu kamu injak-injak. Karena itu dari kecil, perhatikan. Hormati, hargai firman Tuhan. Jangan menjadi seperti hati yang pinggir jalan. Yang kedua, kita lihat. Hati yang berbatu-batu. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang Matius pasal 13, ayat yang ke-5 sampai ke-6. Matius 13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Hati yang berbatu-batu, yang tadi hati pinggir jalan. Ingat ya adik-adik, jangan salah ya. Bukan hati jalan raya atau hati jalanan, tetapi hati pinggir jalan. Yang kedua adalah hati yang berbatu-batu. Kemudian dikatakan apa? Berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Karena ada tanahnya, benih itu bisa tumbuh. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Apa artinya hati yang berbatu-batu? Di Matius pasal 13 pun dijelaskan, tetapi di dalam Lukas itu lebih terperinci, dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-8 kita paralelkan. Apa artinya paralel adik-adik? Jadi ada beberapa Injil, yaitu 4 Injil ini, dan di Alkitab itu ada ayat-ayat paralel yang sama adik-adik. Jadi kenapa kok ditulis double oleh Tuhan, seolah-olah ini kok ditulis di sini? Itu untuk apa? Mengaminkan. Firman Tuhan katakan apa? Sesuatu itu ya toh dianggap sah jika ada 2 atau 3 saksi. Kita lihat di dalam Lukas pasal ke-8 ayat yang ke-6. Lukas pasal 8 ayat ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Kalau di dalam Matius dikatakan tanahnya tipis. Tetapi kalau di sini jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak mendapat air. Artinya apa? Hatinya tidak melekat pada sumber air, yaitu Tuhan Yesus. Putra manusia Yesus di dalam Injil Yohanes katakan apa? Aku ini apa? Sumber air hidup. Nah, tetapi berapa banyak hatinya adik-adik datang ke gereja, bahkan banyak yang melayani Tuhan, tetapi hatinya tidak melekat pada Kristus, tetapi melekat pada dunia. Banyak yang anak-anak habis dari ibadah, habis dari melayani, itu segera ngambil HP-nya, terus main HP. Itu lihat, enggak usah di tempat lain, di tempat kita ini. Banyak sekali fenomenanya, bahkan anak-anak hamba Tuhan. Habis sekolah minggu duduk, apa yang dilakukan? Langsung megang HP-nya adik-adik. Anaknya tegur, kamu kalau di gereja jangan bawa HP. Kamu tidak menghormati Tuhan. Artinya. Seperti itu. Habis dari ibadah, hatinya tidak melekat pada Kristus, tetapi melekat pada HP-nya. Karena itu disebut sebagai hati yang berbatu-batu, bukan karena tanahnya tipis tok, tapi apa? Setelah tumbuh, ia menjadi kering karena apa? Tidak mendapat air. Jadi kesukaan dari Kristus, kesukaan dari Tuhan, itu tidak ada di dalam hatinya. Dan hati-hati. Itu adalah penyebab benih itu tidak bisa tumbuh. Kemudian kita lihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Gembira tok, waduh api ya firman ya, lucu ya, terutama yang lucu itu. Seperti itu. Waduh kesaksiannya bagus ya, cuma gembira, tapi hatinya tidak melekat. Benih itu tidak mendapat air. Hatinya tidak melekat pada Kristus. Dan apa yang dikatakan? Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kenapa kok murtad? Hatinya lemah, kering, tanahnya tipis, tidak ada air, tidak ada sumber air. Sehingga apa? Benih itu tidak bisa berakar. Kalau ada sumber air itu adik-adik, walaupun tanahnya kering seperti pohon kurma, itu dia bisa mencari, akarnya bisa menembus sampai dalam untuk mencari air. Tetapi karena tidak ada sumber air, akhirnya apa? Benih itu pun layu.
dengar firman Tuhan, tetapi hatinya tidak melekat pada Kristus. Akibatnya apa? Hatinya menjadi lemah, dan pada waktu pencobaan dia murtad. Yang ketiga adalah hati semak duri. Nah, kita baca Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Yang di semak duri itu benihnya tumbuh, bahkan dikatakan di dalam Lukas, kita baca Lukas pasal yang ke-8, perhatikan. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang Lukas pasal 8 ayat ke-7 dan 14. Lukas pasal 8 ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan dan mengimpitnya sampai mati. Artinya apa? Yang ayat yang ke-14, yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu dan dalam pertumbuhannya sempat bertumbuh. Firman itu bertumbuh, bukan langsung mati. Perhatikan. Dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Hati-hati, tipu daya dunia, terutama dengan permainan-permainan, tontonan, dan macam-macam. Akibatnya apa? Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Artinya apa? Berbuah, tapi buahnya nggak matang. Buahnya kecut. Banyak anak Tuhan? Karena mungkin kekhawatiran. Adik-adik, firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-12, kita baca Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-25, Amsal 12 ayat yang ke-25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Dilanjut Amsal 25 ayat yang ke-26 dikatakan apa? Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kehidupannya penuh kekhawatiran, dan akibatnya apa? Dia mulai cerita ke sini, bahkan kepada orang dunia. Akibatnya dia menjadi batu sandungan di dalam kehidupannya. Orang dunia pun melihat, oh wong Kristen podo kok. Anak tuanya hidupnya kayak gini kok. Jadi sumber mata air yang pahit. Buahnya nggak matang, kecut, nggak bisa menjadi berkat adik-adik. Oleh karena itu perhatikan. Jangan sampai kekhawatiran itu, kadang-kadang banyak orang itu selalu katakan juga kepada Noel, jangan jadi orang itu suka cerita ke kanan, ke kiri, jual omongan, jual mulut, seperti itu adik-adik. Karena apa? Kadang-kadang cerita kita itu bisa diterima orang lain dengan maksud yang salah. Terutama anak Tuhan, kalau sudah mulai khawatir, mulai mengeluh, itu seperti apa? Sumber mata air yang pahit. Jadi kalau jadi anak Tuhan itu ngomongnya yang berkat, menjadi berkat. Walaupun kadang-kadang, waduh kehidupanku ini soro seperti itu. Biarlah kita cuma bercerita kepada Tuhan. Mungkin bisa bercerita kepada orang yang bisa kita percayai. Jangan suka dari kecil jual omongan, jual mulut, jual cerita. Ceritamu yang ibaratnya, waduh aku ini soro, diceritakan ke A, B, C, D. Belum tentu dari A sampai C itu bisa menerima ceritamu dan memberikan jalan keluar. Justru mungkin kepada A kamu membuat orang lain ini jadi pahit, tersandung, tersontoh. Kepada C ceritamu diceritakan kepada orang lain lagi, sehingga cerita kita tersebar dan kita tidak jadi berkat. Seperti apa tadi? Tanah yang hati yang penuh dengan semak duri. Lebih baik kita ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesah kita, dan kekuatan dari Roh Kudus kita tetap kuat di dalam Tuhan. Seperti itu. Sehingga buah kita orang lain makan tetap manis. Dalam musim kering pun bisa tetap berbuah dan manis. Karena kita bukan juga hati yang berbatu-batu, tetapi hati kita adalah hati yang ada sumber airnya. Karena benih itu ditanam di tepi aliran sungai, adik-adik. Karena itu belajar. Yang pertama, jangan jadi hati yang apa tadi? Pinggir jalan, tempat sampah macam-macam, hatinya penuh dengan sampah-sampah kotoran-kotoran. Sehingga apa? Penuh dengan tipu daya iblis yang memakan habis kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, jangan hati yang berbatu-batu sehingga tidak ada sumber airnya. Akibatnya apa? Benih itu akhirnya menjadi kering pada waktu mengalami penderitaan murtad, adik-adik. Firman Tuhan itu apa? Bojo itok seperti itu. Dan yang ketiga, jangan seperti semak duri. Khawatir dicerita-ceritakan, ada kesusahan dicerita-ceritakan pada orang-orang yang tidak tepat. Katakan banyak, kadang-kadang anak muda tak bilang, ceritamu ini ceritakan kepada orang yang tepat. Kalau kamu cerita kepada orang lain dan tidak tepat,
ceritamu ini bisa menjadi mata air yang pahit. Kamu menjadi hati yang penuh dengan semak duri, kekhawatiran. Juga kadang-kadang tipu daya dunia. Ya toh, anak Tuhan seenaknya sendiri, ya toh, hidupnya cuma bersenang-senang seperti itu dan membuat orang lain jadi tersontoh. Adik-adik, nek ngomong seneng meso, seneng macem-macem, seenaknya sendiri. Seperti itu. Itu adalah menghasilkan buah yang tidak matang. Kita tahu sendiri kalau buah itu tidak matang, apa yang terjadi? Rasanya menjadi apa? Mungkin kecut, pahit, asem. Orang yang sakit, kadang-kadang kalau orang sakit lambung, gitu, asam lambung adik-adik, kalau kita punya sakit emah atau asam lambung, makan buah itu tidak boleh sembarangan, apalagi makan buah yang kecut. Berapa banyak anak Tuhan itu menjadi buah yang kecut, buatnya tidak matang. Karena apa? Hatinya penuh dengan semak duri adik-adik. Khawatir, dicerita-ceritakan, suka jual omongan dan macam-macam. Akibatnya orang lain pada waktu makan buah itu, asam lambungnya tidak malah sembuh, mahnya tidak malah sembuh, malah kumat, bahkan bisa parah. Berapa banyak kita menjadi batu sandungan, berapa banyak kita menjadi batu sontoan karena kekhawatiran kita. Berapa banyak juga kita menjadi batu sontoan karena kehidupan kita yang seenaknya sendiri, karena tertipu oleh kesukaan dunia, adik-adik. Karena itu belajar, biarlah hari ini kita belajar, jangan hati kita ini menjadi hati yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Yang pertama tadi apa? Hati pinggir jalan. Tempatnya apa tadi? Tempatnya sampah. Tempatnya burung-burung hinggap. Burung itu adik-adik, burung itu pinter. Tidak mungkin dia berada di tengah jalan raya terutama, terus mengambil. Kalau apalagi kalau banyak mobil, wah sudah, burung-burung tidak akan. Dia paling hinggapnya di mana? Di pinggir-pinggir jalan. Apa tadi burung itu? Burung itu adalah hati yang penuh dengan tipu. Baik dari diri kita sendiri maupun tipu daya iblis kita masukkan di dalam hati kita, sehingga makan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita, adik-adik. Tapi yang Tuhan inginkan itu apa? Menjadi tanah yang baik, yang subur. Di dalam Matius, kita kembali, Matius 13, sebagai ayat yang terakhir atau bagian terakhir, Matius 13 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang tadi tekankan adalah apa? Ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kalau cara kita mendengar itu salah, bahkan firman Tuhan katakan apa? Apa yang ia anggap ada, apalagi orang yang merasa pinter dan sok pinter, itu pun akan diambil daripadanya. Tapi biarlah kita menjadi tanah yang baik. Apa itu tanah yang baik? Kita baca juga ayat paralelnya, yaitu ayat yang sama di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu dan apa? Menyimpannya dalam hati. Menyimpan dan melakukannya. Loh, kok melakukan? Iya, karena dia mengeluarkan apa? Buah. Dan ini kalimat yang paling penting yang harus digarisbawahi. Mengeluarkan buah dalam apa? Ketekunan. Bukan cuma sekedar nyek-nyek, ibaratnya orang hari ini berbuah besok enggak. Tapi terus berbuah di dalam ketekunan. Walaupun sakit, walaupun menderita kayak apapun, terus tekun, tetap tekun, tertib mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan rasa sakit kita itu akan digantikan mahkota oleh Tuhan. Makanya kadang-kadang ajarkan kepada Tuhan, coba kamu mulai bisa menikmati namanya rasa sakit. Aduh papi sakit sebentar-bentar, aduh enggak. Coba, aduh sakit ini ya, ini harus diobati, segera diobati. Tapi terus jangan sakit itu terus dibuat menjadi keluh kesah. Seperti tadi, orang yang mengeluh, terutama di hadapan orang fasik, orang dunia, itu menjadi sumber mata air yang pahit. Jadi katakan sekali lagi, dari sejak kecil, jangan mudah atau jangan belajar menjadi orang yang suka jual mulut atau suka curhat. Tapi belajarlah, curhat kita naikkan kepada Tuhan dan kepada orang yang benar-benar bisa dipercayai. Karena itu berusaha untuk jadi guru sekolah minggu yang benar-benar bisa dipercayai dan memberikan solusi
paling minimal mendoakan. Adik-adik. Oleh karena itu, biarlah kita hari ini belajar menjadi hati yang berbuah, walaupun sakit, tetapi hati kita tetap melekat kepada siapa? Kristus. Kalau hati yang berbatu-batu tadi, ya toh, tidak ada air, sehingga apa? Tanah sudah tipis, tidak ada airnya, akibatnya akar itu mau nyari air tidak ketemu. Akibatnya apa? Mati. Tetapi kalau hati kita melekat, walaupun musim panas sekalipun, di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, ditanam di tepi aliran air, dia akan berbuah, dia tidak takut datangnya musim kering, karena hatinya apa? Akarnya itu sampai kepada mata air, kepada sumber air. Karena itu biarlah hari ini kita belajar untuk mempunyai hati yang melekat. Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa aku. Karena itu kita harus seperti apa? Carang yang melekat pada pokok anggur. Hati yang selalu melekat pada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, menjadi hati yang subur sehingga kami bisa berbuah maksimal 100 kali lipat. Kalaupun tidak, Tuhan, bisa 60 kali lipat atau 30. Biarlah kami sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman-Mu dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saat ini hamba memohonkan, biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan restuan Roh Kudus memberkati kami semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.